Di tengah ladang ilalang yang tumbuh liar dan menguning, berdiri sebuah rumah yang tampak seperti hendak roboh. Kayu-kayunya lapuk, dindingnya berlubang, dan atap sengnya sudah bolong di sana-sini. Setiap kali angin lewat, rumah itu meringis dalam derit panjang yang memekakkan telinga, seperti tubuh tua yang patah pelan-pelan, tapi dipaksa terus berdiri. Rumah itu milik Reno dan Murni, sepasang suami istri yang kini lebih menyerupai dua mayat hidup. Kulit Reno menghitam dan mengeriput, tubuhnya tinggal tulang dan urat. Sementara, Murni, dengan rambut yang selalu tergerai berantakan, tubuh kurusnya hanya diselimuti kain lusuh berbau busuk dan bekas luka yang belum sembuh karena garukan cacingan. Mata mereka cekung dan mati, seperti dua lubang dalam tanah yang dalam dan kosong. Hidup mereka adalah parade penderitaan yang tak henti. Setiap hari mereka berjuang mengais sisa makanan dari pasar, memunguti sayur busuk yang dilemparkan pedagang, dan berharap ada tetangga yang iba menyisakan nasi basi. Kadang mereka makan sisa ayam goreng dari tong sampah yang sudah berulat. Kadang mereka tidak makan sama sekali. Utang mereka di warung sudah tak terhitung. Nama mereka dicoret dari daftar warga penerima bantuan karena konon Murni pernah mencuri sebutir telur dari dapur tetangga. Desas-desus itu menyebar dan menjadikan mereka sepasang paria, dihindari, dihina, dimusuhi. Setahun yang lalu, anak mereka, Bayu, meninggal dalam tidur. Usianya baru 3 tahun. Tubuh kecilnya membiru dan dingin saat Murni bangun pagi dan mendekapnya, hanya untuk mendapati bahwa napas mungil itu sudah tiada. Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada kain kafan. Bayu dikubur di belakang rumah dengan tangan Reno sendiri, menggali tanah keras yang dipenuhi akar dan batu, sambil menggigit bibirnya hingga berdarah agar tak meraung di tengah malam yang sunyi. Sejak itu, rumah itu menjadi lebih sepi dan lebih gelap. Kadang suara tangis anak terdengar samar di dapur. Kadang kendi air tumpah sendiri meski tak disentuh. Tapi Reno dan Murni sudah terlalu kebal untuk takut. Mereka sudah mati sebagian di dalam. Hanya tubuh mereka yang masih bergerak, tertatih-tatih menunggu ajal. Tapi ajal, ternyata, bukan satu-satunya yang mendekat. Pada malam yang pengap, saat lilin nyaris habis dan bau bangkai tikus tercium dari kolong ranjang, Reno duduk di serambi depan sambil menatap langit, tak berbintang. Murni terbaring di lantai dengan mata terbuka, menatap langit-langit seolah sedang bicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Di kejauhan, terdengar suara pelan tapi aneh, suara kaki kecil yang berlari di antara rerumputan, diiringi suara tawa cekikikan yang menusuk telinga. Reno menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ia tahu, malam itu, ada yang datang ke rumah, papan yang berderit ini. Pasar gelap itu bukan tempat yang diketahui semua orang. Letaknya di ujung desa, di sebuah tanah lapang yang hanya muncul di malam-malam tertentu. Saat kabut turun tebal dan bulan menghilang dari langit, di sanalah Reno berada malam itu. Perutnya kosong, matanya merah, dan pikirannya mulai retak. Ia tak tahu bagaimana kakinya bisa sampai ke sana. Ia hanya ingat bahwa tadi sore ia melihat Murni menggigil di lantai karena demam, dan di meja tak ada apapun kecuali gelas kosong dan lalat yang mati. Entah dorongan dari mana, ia melangkah keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang tak biasa. Sampai akhirnya ia berdiri di tengah kerumunan yang tak bersuara. Pasar tanpa cahaya, tanpa tawa, hanya bisik-bisik dan bau darah yang mengendap di udara. Pedagang-pedagang di sana menjual hal-hal aneh. Botol berisi kuku manusia, kain kafan berbercak coklat tua, boneka dengan mata dijahit, dan kepala ayam yang masih meneteskan darah hangat. Tapi tak satu pun dari itu menarik perhatian Reno. Ia hanya berdiri diam, gemetar, seperti menunggu sesuatu datang padanya. Dan sesuatu memang datang. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam panjang, mata sipit, dan senyum yang tak sampai ke pipi. Ia menghampiri Reno tanpa suara, seolah muncul begitu saja dari bayangan. Wajahnya seperti malam itu sendiri, tak berbentuk jelas, tapi membuat udara di sekitarnya menebal. "Engkau lapar," katanya lirih, tapi suaranya menusuk langsung ke dalam. Kepala Reno, bukan tanya, tapi kepastian. Reno menunduk.
Lelaki itu menyodorkan sesuatu, kartu nama yang warnanya seperti abu jenazah. Di atasnya tertera tulisan tangan kasar, tapi jelas. Kisanak, penolong yang tak menuntut. Tapi menagih Reno mengangkat wajah, tapi lelaki itu sudah tak ada. Hanya bau dupa terbakar yang tertinggal di udara, seperti sisa mimpi buruk yang belum sepenuhnya bangun. Tangannya gemetar saat menggenggam kartu itu. Ada sesuatu pada kertas itu, panas, seperti membakar kulitnya perlahan. Tapi ia tak melepaskannya. Tidak malam itu. Tidak setelah melihat Murni hampir tak sadarkan diri, dan tak ada satupun makhluk di dunia yang peduli. Di balik kartu itu, ada satu kalimat kecil, ditulis dengan tinta yang tampak seperti darah. Kau akan hidup layak, tapi jangan berharap bisa tidur nyenyak. Malam itu, Reno pulang dengan kepala penuh bisikan dan perut yang masih kosong. Tapi kini ia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari rasa lapar, harapan. Dan harapan itu akan menjadi pintu bagi sesuatu yang tak pernah boleh dibuka. Gubuk itu kini sunyi, seolah waktu berhenti bergerak. Api lilin berkedip tak wajar, seakan diterpa angin yang datang dari arah yang tak kasat. Mata. Kisanak duduk diam dalam gelap, hanya gerakan kecil dari jemarinya yang melukis udara dengan simbol-simbol tak dikenal. Asap dupa menebal, berubah warna menjadi keabu-abuan seperti kabut yang menyelimuti liang kubur. Reno tak bisa bicara, lidahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekannya. Matanya hanya tertuju pada kendi besar yang kini terbuka. Sedikit, dari dalamnya muncul aroma amis yang lebih pekat, disertai suara kecil, seperti tarikan napas bayi. Tapi bayi itu tak tampak. Kisanak mengangguk sekali, pelan, lalu bicara dengan suara rendah yang seolah berasal dari balik tanah. Harta bisa datang, tapi harus diberi jalan. Kau tak bisa cuma meminta, kau harus membuka pintu. Reno mengangguk, setengah sadar, setengah terbius. Ia tak tahu mengapa, tapi tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti arahan Kisanak yang mulai memanggil sesuatu dari dalam kendi itu. Lantunan mantra terdengar seperti nyanyian kematian. Ritmenya ganjil, bahasanya tak manusiawi. Lilin satu persatu padam, hingga hanya tinggal satu cahaya kecil di depan kendi. Kemudian, dari dalam kendi, muncul tangan kecil. Putih pucat, kurus seperti ranting, jari-jarinya panjang dan lentik, kukunya runcing. Reno hampir muntah, tapi tubuhnya tetap membeku. Tangan itu menggeliat keluar, lalu muncul kepala mungil, tanpa rambut, kulitnya keriput seperti janin terlalu tua. Matanya besar, kosong, dan bibirnya tersenyum, tanpa gigi. Namanya tidak perlu kau tahu, bisik Kisanak, tapi dia akan jadi pelayanmu. Ia akan memberimu uang. Ia akan membantumu mencuri. Ia akan menjadikanmu berdaya. Lalu suara itu berubah lebih berat, lebih mengancam. Tapi, dia harus diberi makan, bukan makanan biasa. Bukan darah, bukan daging, tapi perhatian dan kasih sayang. Reno menatap Kisanak dengan bingung, tapi Kisanak menegaskan. Setiap malam pukul 2 kau harus menemuinya, menyapanya, menemaninya, memeluknya dalam pikiran. Kalau kau lupakan, kalau kau tinggalkan, dia akan mencari yang lain, mencari di mana cinta itu pergi, dan mengambilnya. Dalam upacara terakhir, Reno diminta menusuk jarinya, meneteskan darah ke dalam kendi. Begitu darahnya menyentuh dasar, suara tawa anak kecil meledak dari segala arah. Tawa yang tak bahagia, tapi penuh rasa lapar. Sebuah perjanjian telah lahir malam itu. Tali gaib telah mengikat. Reno pulang membawa teman baru yang tak bisa dilihat siapapun. Ia pulang bukan lagi sebagai manusia biasa. Ia pulang sebagai tuannya tuyul. Dan pukul 2 dini hari nanti, kasih sayangnya akan diuji. Malam di rumah, papan reyot itu biasanya sunyi. Hanya suara angin, dan sesekali tikus yang berlari di antara loteng dan dinding berlubang. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Reno pulang membawa kendi tanah liat yang dibungkus kain hitam. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Ia tak banyak bicara, murni menatap suaminya dengan cemas, tapi tak bertanya.
Ia hanya melihat bagaimana Reno menaruh kendi itu di pojok rumah, dekat tungku tua, lalu mematung di depannya seolah sedang menjaga sesuatu yang hidup. Angin malam masuk lewat celah-celah papan, tapi hawa di dalam rumah tak sekadar dingin. Ia menggigilkan, menusuk kulit, dan membawa bau seperti lumpur basah dicampur sesuatu yang membusuk. Sekitar pukul 2 dini hari, suara pertama terdengar, cekikikan. Kecil, pelan, tapi jelas. Seperti suara anak-anak yang bersembunyi dan bermain petak umpet. Murni terbangun. Ia pikir itu tikus, tapi suara itu datang dari arah Candy. Disusul suara lari-lari kecil, tap, 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 seperti kaki mungil tanpa alas kaki berlari di atas papan kayu. Murni memanggil Reno, tapi pria itu hanya duduk di sudut menunduk bergumam. Wajahnya tertutup bayangan, matanya tak bisa dilihat. Di tangannya ada boneka kecil dari kain sobek yang digenggam kuat-kuat, seolah itu sesuatu yang penting. Suara itu kembali datang. Cekikik, cekikik. Lalu ada sesuatu yang melintasi ruang tengah. Bayangan kecil, rendah, terlalu cepat untuk ditangkap mata. Murni membeku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Rumah mereka kini bukan hanya milik mereka. Ada yang lain yang ikut tinggal. Malam itu berlangsung seperti mimpi buruk yang tak selesai. Dan saat ayam jantan berkokok pagi, seolah semuanya menghilang. Suara itu tak ada. Bayangan lenyap, dan udara kembali sunyi. Tapi sesuatu berubah. Saat Murni bangun, ia melihat tumpukan uang lusuh. Pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan. Di bawah tikar tempat mereka tidur. Tak ada penjelasan. Tak ada sumber. Tapi uang itu nyata, dan jumlahnya tak sedikit. Murni menatap Reno. Pria itu hanya berkata lirih. Mulai sekarang, jangan pernah lupa pukul 2. Murni tak paham maksudnya. Tapi malam pertama tuyul telah lewat. Dan perjanjian mulai. Entis Korea. Tuyul kecil itu telah keluar. Ia telah bermain. Ia telah memberi. Tapi ia juga telah melihat Murni. Dan tuyul tak pernah melupakan wajah yang tak menatapnya kembali. Tak butuh waktu lama. Perubahan mulai tampak mencolok di rumah papan yang dulu nyaris roboh itu. Dalam hitungan minggu, rumah rayot itu disulap. Dinding-dindingnya diperkuat, atapnya diganti seng baru, dan bahkan cat tembok berwarna krem muda mulai menutupi bekas lapuk yang selama ini dibiarkan. Reno kini punya sepeda motor bebek keluaran baru yang dibeli tunai di dealer kota. Ia tak bekerja, tak berdagang, tak pula punya sawah. Tapi uangnya mengalir seperti air dari mata air gaib yang tak pernah kering. Warung kecil di depan rumah pun dibuka. Sembako, rokok, jajanan anak-anak, bahkan galon isi ulang. Reno dan Murni tampak seperti pasangan yang akhirnya berhasil bangkit dari kubangan kemiskinan. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa datang memberi selamat. Tapi lebih banyak yang iri dan bertanya, dalam hati, dari mana datangnya semua ini? Tak seorang pun tahu. Dan Reno tak bicara. Tapi yang lebih banyak berubah justru bukan di luar rumah, melainkan di dalamnya. Murni sering mendapati sesuatu duduk diam di sudut rumah. Bukan seseorang, tapi sesuatu. Kecil, pucat, hanya terlihat dari ekor matanya. Tiap kali ia menoleh, sosok itu lenyap. Tapi setiap malam, suara itu kembali datang. Cekikikan lembut, suara kaki kecil di atas papan, dan hembusan napas dingin dekat leher saat ia hampir tertidur. Pernah suatu malam Murni terbangun dan melihat kendi tanah itu terbuka sedikit. Di sebelahnya, ada boneka lusuh yang tidak pernah ia kenal. Tapi Reno bersikeras agar boneka itu tak dibuang. Dia suka itu. Jangan macam-macam, ujar Reno datar. Murni makin merasa asing terhadap suaminya. Reno kini jarang bicara, tapi setiap pukul 2 malam ia pasti duduk menghadap sudut rumah, membisikkan sesuatu, atau sekadar menatap kosong ke arah kegelapan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia menangis pelan, kadang ia hanya diam, lama, sekali seperti sedang menunggu sesuatu datang dan menepuk bahunya. Murni mulai takut, bukan karena suara itu, bukan karena bayangan kecil yang kadang duduk memeluk lutut di pojok dapur,
Tapi karena ia sadar, suaminya tak lagi sendiri, dan yang bersamanya bukan manusia. Malam itu, hujan turun deras. Atap rumah Reno yang baru diganti mengeluarkan suara ritmis yang menenangkan. Murni lebih dulu tertidur di kasur tipis dekat dapur. Reno masih duduk di kursi rotan, menonton televisi tua yang gambarnya bersemut. Jarum jam merayap menuju pukul 2 pagi. Biasanya Reno akan bangkit 5 menit sebelumnya, membawa segelas air putih, sejumput bunga Kamboja, dan mengusap kendi tanah itu dengan kain basah. Ritual kecil tapi penting, seperti yang dipesankan oleh Ki Sanak. Perhatian, kasih sayang, dan penghormatan. Tuyul tidak sekadar peliharaan, ia anak, teman, makhluk halus yang harus diperhatikan layaknya manusia. Tapi malam itu Reno terlalu lelah. Ia menunduk sebentar, dan terlelap. Jam berdentang 2 kali. Lalu rumah itu berubah. Angin mendadak berhenti. Hujan tetap turun, tapi suara derasnya lenyap seolah disedot keluar dari dunia. Suasana menjadi hening, padat, penuh tekanan yang tak terlihat. Dari sudut rumah, kendi tanah itu mulai bergerak pelan, bergoyang sedikit demi sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang tak sabar. Tutupnya terangkat. Tak ada angin, tapi tutup itu jatuh ke lantai dengan bunyi do. Dan seketika itu juga, Reno mulai mengigau dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia berada di rumah yang sama, tapi semuanya gelap, membusuk, dan berdarah. Tikar penuh, belatung, dinding basah oleh lendir hitam. Dan dari kegelapan, ia melihatnya. Tuyul itu, bukan seperti yang dikisahkan orang, bukan bayi lucu, tapi sesosok makhluk kecil, kurus kering, kulitnya pucat kehijauan, seperti mayat yang mengapung. Kepalanya besar, matanya putih polos tanpa bola mata, dan mulutnya koyak sampai pipi. Ia merangkak pelan ke arah Reno dengan kuku panjang dan hitam yang mencakar lantai kayu. Ia tak tertawa malam ini. Ia menangis, menjerit, meraung. Dan dalam sekejap, ia melompat ke dada Reno, mencakar keras hingga darah menyembur keluar dalam mimpi. Dan di dunia nyata, Reno terbangun sambil berteriak. Nafasnya tersengal. Bajunya basah oleh keringat dingin. Tapi saat Murni menyalakan lampu, ia melihatnya. 3 garis luka bakar memanjang di dada Reno, membentuk goresan dalam seperti bekas cakar. Tak mungkin itu mimpi. Tak mungkin itu ilusi. Reno memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Ia tahu, ia sudah tahu sejak awal. Tuyul itu bukan hanya haus perhatian. Ia ingin dicintai. Dan malam itu, ia merasa dilupakan. Dan tuyul yang dilupakan akan mengingatkan dengan cara yang tak manusiawi. Pagi itu, Reno terbangun lebih awal dari biasanya. Dada yang masih terasa perih dari luka malam sebelumnya membuatnya sulit bernapas. Ia bangkit, membuka laci tempat biasa ia menyimpan uang hasil penjualan warung, dan matanya langsung membelalak. Kosong. Semua lembaran uang tunai yang seharusnya tersusun rapi di situ telah hilang, tak bersisa. Bahkan receh pun tak ada. Ia berlari ke warung, berharap uangnya tertinggal di sana. Tapi justru yang ia temukan adalah kekacauan. Rak-rak terguling, botol-botol berserakan, mie instan dirobek-robek, etalase pecah. Semuanya hancur, seolah dilempar oleh kemarahan yang membabi buta. Tapi anehnya, tak ada jejak kaki, tak ada tanda dibobol dari luar. Pintu masih terkunci. Reno terduduk. Ia tahu ini bukan ulah pencuri. Ini peringatan dari sosok kecil yang ia abaikan semalam. Hari itu, langit tak pernah benar-benar cerah. Seperti ada awan muram yang menggantung di atas rumah mereka. Murni mencoba membereskan kekacauan dengan tangan gemetar. Tapi menjelang sore, teror baru datang kepadanya. Saat ia sedang menyimpan ayam segar di atas meja dapur, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan. Di atas kulkas, sosok kecil sedang duduk bersila, menatapnya tanpa ekspresi. Matanya putih polos, tubuhnya telanjang, kulitnya keabu-abuan. Di tangannya, ada ayam mentah yang tadi ia siapkan,
Makhluk itu menggigit ayam itu hidup-hidup, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dagingnya dicabik tanpa gigi. Murni membeku, tak bisa berteriak, tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, jiwanya beku. Lalu, makhluk itu hilang. Begitu saja, tapi di atas kulkas, bekas darah ayam masih menetes ke lantai. Malamnya, saat mereka berdua berbaring tanpa berkata sepatah kata pun, terdengar suara dari dapur. Piring pecah, gelas terguling. Lalu langkah-langkah kecil, cepat dan ringan, bergerak ke arah kamar mereka, cekikik pelan. Lalu suara bisikan, "Aku lapar." Murni menjerit. Reno tak bisa menenangkan, karena ia juga mendengarnya. Dan ia tahu, tuyul itu tak lagi sekadar diam di sudut. Ia sudah keluar, ia sudah marah, dan ia lapar. Bukan hanya pada uang, tapi pada kekacauan dan darah. Luka di dada Reno semakin parah. Setiap malam membekas semakin dalam, warnanya berubah menjadi hitam pekat dengan aroma busuk seperti bangkai yang membusuk. Ia sudah mencoba mengobati sendiri, tapi tak ada yang sembuh. Di bawah tekanan ketakutan dan rasa sakit, Reno bersujud di depan kendi tanah itu. Tangannya gemetar saat membasuh kendi dengan air dingin dan menaburkan bunga kamboja yang sudah layu. Ia berbisik, bukan kepada Murni, tapi kepada makhluk kecil di dalam kendi. "Maafkan aku akan ingat janji. Aku tak akan lupa lagi." Malam itu, suasana kembali berubah. Suara cekikikan dan langkah kecil terdengar lebih riang, lebih yakin. Pagi harinya, seperti biasa, uang tunai ditemukan di bawah tikar. Reno tersenyum kecut, tapi itu tidak menghapus rasa ngeri dalam dadanya. Namun, tuntutan tuyul belum selesai. Saat Reno memegang kendi di sudut rumah, Kisanak datang tanpa diundang, membawa sebotol minyak hitam dan sebuah kain putih lusuh. Dengan suara parau, ia memberi instruksi baru. "Kalau ingin terus kaya, kamu harus bawa istrimu ikut berbakti. Murni harus ikut memandikan tuyul itu setiap malam. Jangan salah langkah." Reno menolak dengan gemetar. Murni bukanlah makhluk untuk dihadapkan pada hal seperti itu. Tapi Kisanak menatapnya dingin. Ini harga yang harus dibayar. Ketakutan melilit dada Reno, tapi lebih dalam dari itu adalah ketergantungan yang membelenggu pikirannya. Ia tahu, tanpa tuyul, mereka akan jatuh lagi ke jurang kemiskinan. Tapi dengan tuyul, mereka hidup dalam neraka tersembunyi. Murni pun mulai merasa perubahan pada dirinya. Malam-malam ia terbangun dalam dingin yang menusuk. Tangan-tangan kecil yang tak terlihat menyentuh kulitnya, membelai rambutnya, dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Ia menangis dalam sunyi. Tapi kata tidak sudah tidak ada dalam kamus mereka lagi. Malam berikutnya, Murni memulai ritual yang mengerikan, memandikan kendi dengan air suci yang dipenuhi mantra-mantra, sambil membisikkan doa yang tak dimengerti, dengan tubuh bergetar ketakutan. Dan di balik pintu kamar, tuyul itu menunggu. Matanya menatap kosong, menuntut lebih dari sekadar perhatian. Ia haus akan pengabdian yang penuh. Murni menggeleng keras, air di kendi tanah yang ia pegang mulai tumpah membasahi lantai rumah yang sudah retak-retak. Wajahnya penuh jijik dan kemarahan yang dipendam terlalu lama. "Aku tidak mau, aku tidak akan melakukan ini." Suaranya bergetar, seolah menantang kekuatan yang tak terlihat. Namun, tuyul dalam kendi itu seolah merasakan kemarahannya. Malam itu, suasana rumah yang semula sunyi berubah menjadi medan perang antara manusia dan makhluk gaib. Tiba-tiba, dari dalam kendi tanah, muncul suara tawa yang menggema. Suara tawa kecil, penuh ejekan, dingin seperti pisau. Suara itu memecah keheningan. Malam, merayap ke setiap sudut rumah, sampai tetangga pun merasakannya. Tak lama kemudian, api menyala dengan liar di dapur. Bara menyambar kain lap, melahap kayu meja, dan asap hitam pekat memenuhi ruangan. Murni berteriak, mencoba memadamkan api, tapi tangannya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Asap mencekik, bau hangus menyengat hidung. Sementara itu, di rumah tetangga sebelah, beberapa orang mulai kesurupan. Mata mereka memutih, tubuh mereka bergetar hebat, dan mulut mereka mengeluarkan suara-suara aneh, bisikan tuyul yang menghantui.
Murni jatuh tersungkur ke lantai. Seluruh tubuhnya membiru, bibirnya membiru kedinginan. Ia menggigil hebat, seolah direnggut oleh dingin yang datang dari dunia lain. Suara tawa tuyul memenuhi kamar tidur mereka setiap malam, menggantikan bisikan manis yang dulu sempat mengganggu. Reno yang tak berdaya hanya bisa memeluk istrinya yang merintih. Di balik luka dan ketakutan itu, ia sadar harga yang harus mereka bayar semakin mahal. Dan kini, bukan hanya harta, tapi nyawa yang terancam hilang. Reno dan Murni sudah tak tahan lagi dengan teror yang menghantui mereka setiap malam. Tubuh Murni yang membiru, tawa tuyul yang mengganggu tidur, api yang membakar dapur, dan kesurupan tetangga membuat mereka sadar satu hal. Mereka harus menyingkirkan kendi tanah itu, sumber neraka mereka. Di tengah malam yang pekat dan hening, dengan jantung berdebar dan tangan gemetar, Reno membawa kendi itu keluar rumah. Murni mengikutinya, wajahnya penuh ketakutan namun penuh harapan. Mereka berjalan melewati jalan setapak ke tepi sungai yang mengalir tenang di pinggir desa. Kendi itu berat, lebih berat dari biasanya, seolah memiliki nyawa sendiri yang menahan untuk tidak dibuang. Namun dengan tenaga terakhir, Reno melemparkan kendi ke air gelap. Kendi itu tenggelam, hilang dalam derasnya arus sungai malam itu. Keduanya berbalik, berlari pulang dengan napas memburu dan harapan bahwa mimpi buruk akan berakhir. Namun, keajaiban atau kutukan malah menunggu di rumah. Keesokan, paginya, Murni membuka pintu kamar tidur dengan hati-hati. Jantungnya berdegup cepat. Matanya langsung tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, berdiri sendiri kendi tanah itu. Basah kuyup, lumpur pekat menempel di permukaannya, dengan bau tanah kuburan yang menusuk hidung. Kendi yang mereka buang malam, tadi, kembali. Reno terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia meraih kendi itu dengan tangan gemetar, dan bau anyir tanah kuburan semakin kuat, menembus sampai ke tulang. Murni menangis, tubuhnya kembali membiru, dan suara tawa tuyul mulai bergema pelan. Dari dalam kendi, menandakan bahwa mereka telah kalah. Teror yang mereka coba lari, ternyata telah mengikat mereka lebih dalam lagi, dan kini tidak ada jalan untuk kembali. Reno, dengan hati yang penuh putus asa, memutuskan untuk kembali menemui Kisanak. Ia butuh jawaban, butuh jalan keluar dari neraka yang kini mengikat keluarganya. Menggendong kendi yang kini bagaikan kutukan hidup, Reno melangkah menuju gubuk terpencil di tengah kebun bambu, tempat pertama kali ia bertemu dukun itu. Namun yang ditemukannya hanya puing-puing hangus dan abu. Gubuk yang dulu dipenuhi asap dupa dan aroma anyir kini tinggal kenangan hangus terbakar. Debu dan sisa-sisa kayu terbakar berserakan di tanah berlumpur. Reno memandang kosong, dada sesak, dan di sudut hatinya tumbuh kecemasan yang lebih dalam. Ia bertanya kepada beberapa penduduk desa yang ditemuinya di jalan, berharap menemukan jejak Kisanak. Namun jawaban mereka malah menambah misteri dan ketakutan Reno. Kisanak, dukun itu sudah mati setahun yang lalu, kata seorang ibu tua dengan suara parau. Rumahnya terbakar, seperti yang kau lihat. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengurus tempat itu. Reno terdiam, menyerap berita itu dengan perasaan campur, aduk. Jika Kisanak sudah mati, siapa yang selama ini menjaga perjanjian? Siapa yang mengendalikan tuyul itu? Ia mencoba menelepon nomor yang tertulis di kartu nama, tapi tidak aktif. Tak ada satupun tanda keberadaan dukun itu. Kepanikan mulai merayap dalam dada Reno. Ia merasa semakin terperangkap dalam jaring setan yang tak berujung. Dukun yang dulu memberinya harapan dan kekayaan, kini telah pergi, meninggalkan dirinya dan Murni dalam kehancuran dan kesengsaraan yang semakin dalam. Tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Murni tak lagi seperti wanita yang Reno kenal dulu. Wajahnya yang dulu cerah, kini terlihat kusam, matanya sering kosong memandang jauh ke dalam kegelapan yang hanya bisa dia lihat sendiri. Ia mulai berbicara sendiri, menggumamkan kata-kata tak jelas di sudut kamar, seolah berkomunikasi dengan makhluk halus yang tak kasat mata. Tidur nyenyak sudah menjadi barang langka bagi Murni. Malah,
Seringkali ia ditemukan duduk terpaku di ranjang, mata terpejam tapi tubuhnya kaku dan bergetar, seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tubuhnya pun semakin melemah, tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Luka-luka kecil muncul tiba-tiba di kulitnya, berdarah tanpa henti, membuat Reno panik dan membawanya ke dokter. Namun dokter hanya menggeleng. Tidak ada tanda-tanda penyakit fisik, kata mereka, bingung dengan kondisi Murni yang aneh dan misterius. Ini mungkin masalah psikologis, tapi kami tidak bisa pastikan apa yang menyebabkan luka itu. Di tengah semua kesakitan itu, uang misterius masih terus datang setiap pagi. Tapi kali ini bukan tanpa konsekuensi. Uang-uang itu berbau busuk, seperti terkontaminasi oleh sesuatu yang jahat dan mematikan. Di sekeliling rumah, lalat-lalat mati bergelimpangan, menutupi lantai dan perabotan, menambah kesan menyeramkan dan tidak alami. Bau anyir kematian memenuhi udara, seolah rumah itu sudah menjadi sarang neraka. Reno yang sudah kehabisan akal dan tenaga, hanya bisa melihat istrinya perlahan-lahan kehilangan kewarasan dan terjerat lebih dalam kegelapan yang membelenggu mereka. Tuyul yang dulu membawa rejeki kini menjadi kutukan hidup, membawa kehancuran yang tak tertolong. Murni mulai berbicara dengan suara lirih dan panik, mengaku bahwa ada 3 sosok kecil yang menghuni rumah mereka. Anak-anak tuyul, katanya, dengan mata yang membelalak, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Reno. Mereka ada di atas, di langit-langit rumah. Reno mengira itu hanya halusinasi akibat penyakit Murni yang semakin parah. Namun, malam itu juga ia merasakan hal aneh. Suara ketukan kecil seperti kuku mencakar-cakar kayu bergema di sekeliling rumah. Terdengar suara berlari cepat di atas plafon, lalu suara tawa cekikikan kecil yang menusuk telinga. Ketika Reno mencoba menenangkan istrinya, tiba-tiba terdengar suara menggerogoti dari balik pintu. Ia membuka pintu perlahan dan melihat paku-paku. Di kusen pintu perlahan tergerogoti, rontok satu persatu seolah digerogoti makhluk kecil yang rakus. Bayangan-bayangan kecil itu bergerak cepat di dinding, membuat Reno merinding dan hampir kehilangan akal. Murni menangis ketakutan, mengaku bahwa anak-anak tuyul itu tidak pernah berhenti membuat onar dan menuntut perhatian yang semakin membebani mereka. Setiap malam, mereka berlari dan bermain, tapi suara-suara itu berubah menjadi bisikan ancaman, dan amarah yang membuat rumah yang dulu sederhana, kini terasa seperti sarang neraka yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Reno sadar, kegelapan semakin pekat. Mereka bukan lagi manusia yang mengendalikan tuyul, tapi sebaliknya, mereka yang terperangkap dalam cengkeraman makhluk halus yang haus darah dan perhatian itu. Putus asa dan tak tahan melihat penderitaan istrinya yang kian menjadi-jadi, Reno akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan ustaz yang terkenal mampu menangani gangguan makhluk halus. Dengan harapan yang tipis, ia membawa Murni dan Kendi Tuyul ke dalam rumah untuk memulai proses ruqyah. Sejenak, suasana tampak tenang. Ustaz mengucapkan ayat-ayat suci dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Tangan beliau menggoyangkan tasbih dan membacakan doa perlindungan. Namun, seiring bacaan berlanjut, rumah yang awalnya sunyi mulai berguncang hebat. Lantai bergetar, dinding berdengung, dan udara menjadi sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Dari dalam kendi tanah, muncul suara-suara melengking dan tawa mengerikan yang menggema, semakin menguat dan memenuhi ruang. Tiba-tiba kendi itu pecah berkeping-keping, tanah basah berhamburan ke lantai, dan dari pecahan kendi muncul sosok tuyul, dengan wajah busuk, mata putih kosong, dan kuku panjang yang menghitam. Tubuhnya bergetar, memancarkan aura gelap yang membuat siapapun yang melihatnya ingin berbalik dan lari. Tuyul itu menatap ustaz dengan mata yang penuh kebencian, lalu meluncur cepat ke arah ustaz. Ustaz berusaha bertahan dengan doa dan bacaan, tapi tubuhnya menggeliat hebat, mulutnya berbusa, dan matanya terpejam rapat. Dalam kepanikan, Reno berusaha menolong, tapi ustaz terjatuh pingsan. Dengan panik, Reno dan Murni segera membawa ustaz keluar rumah dan mengantarnya ke rumah sakit terdekat. Ruqyah gagal. Dan mereka sadar, kekuatan gelap ini jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Malam itu, teror menjadi lebih nyata. Reno tahu
bahwa mereka tengah berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dihadapi sendirian. Murni, yang kini semakin rapuh dan terperangkap dalam kengerian dunia lain, menangis terseduh-seduh di sudut kamar. Air matanya mengalir deras, membasahi wajah yang penuh luka dan kelelahan jiwa. Dengan suara serak dan penuh kepedihan, ia memohon pada Reno untuk menghentikan semuanya. Ritual, tuyul, dan kutukan yang mengoyak kehidupan mereka. Reno, tolong hentikan semua ini. Aku tak tahan lagi. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Walau miskin, tapi kita masih punya satu sama lain. Ucapnya dengan suara lemah, namun penuh harap. Namun Reno, yang sudah terjebak dalam ketakutan kehilangan, harta dan kekayaan yang didapat dengan harga mahal itu, menatap Murni dengan mata dingin dan keras. Kekhawatiran akan kehilangan semua yang telah diraih menjerat pikirannya. Ia mengambil keputusan yang mengerikan, mengurung Murni di sebuah kamar kecil di belakang rumah. Pintu terkunci rapat, dan Reno memastikan tidak ada yang bisa keluar atau mengganggu ritual malam tuyul yang harus dilaksanakan. Murni yang sudah kehilangan akal, hanya bisa menangis pilu di balik jeruji pintu kayu itu. Suara tangisnya yang lirih bercampur dengan bisikan dan tawa tuyul yang semakin menjadi-jadi di sekeliling rumah. Malam itu seolah menjadi malam terakhir mereka bersama. Tapi bukan dalam kebersamaan yang hangat, melainkan dalam kesunyian penuh, ketakutan, pengkhianatan, dan pengorbanan yang pahit. Reno duduk di ruang tamu, menyiapkan sesaji, berulang kali berdoa agar ritual malam itu berhasil. Namun hatinya mulai diliputi rasa bersalah dan ketakutan yang terus membesar, karena ia tahu sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan akan datang. Malam itu begitu sunyi. Gelap menyelimuti seluruh rumah, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lilin yang dibuat Reno sebagai sesaji. Di balik pintu kamar yang terkunci, Murni merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara tawa kecil yang mengerikan bergema di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tuyul datang. Ia muncul dari kegelapan, sosok kecil berwajah busuk dengan mata putih kosong. Tubuhnya yang kurus kering bergetar ketika meluncur perlahan ke arah Murni yang tengah terbaring lemah di sudut ruangan. Makhluk itu mengangkat tangan kecilnya yang berlendir dengan kuku tajam menyerupai cakar, lalu mencengkeram leher Murni dengan kekuatan mengerikan. Murni berusaha berteriak, namun suaranya tercekik. Tubuhnya mulai kaku, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh, dan dunia seakan berputar dalam gelap tanpa batas. Pagi harinya, Reno menemukan pintu kamar terkunci rapat. Ia mendobraknya dengan panik dan ketakutan yang menggila. Di sana, tubuh Murni tergeletak kaku di lantai, mata terbuka menatap langit-langit seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Lehernya memerah dan terdapat bekas tangan kecil yang mencengkeram dengan kuat, seolah makhluk itu tidak rela melepaskannya. Jantung Reno hancur. Teriakan pilu terdengar dari dalam dada yang remuk. Murni telah tiada, meninggalkan rumah mereka, yang kini menjadi sarang kegelapan dan kutukan yang tak berkesudahan. Namun yang lebih mengerikan, di sudut ruangan, samar-samar terdengar suara tawa kecil, seperti menghina dan menantang. Tuyul-tuyul kecil itu masih ada, masih menunggu, dan Reno tahu bahwa neraka yang dia undang ke dalam hidupnya belum berakhir. Hari pemakaman Murni tiba, namun suasana yang seharusnya penuh kesedihan berubah menjadi mencekam dan ganjil sejak pagi. Hari langit mendadak mendung pekat, angin berhembus dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Mendung itu tak kunjung hilang, seolah-olah alam pun menolak melepas Murni pergi. Ketika orang-orang mencoba menggali tanah untuk liang lahat, mereka dihadapkan pada kejadian aneh. Sekop-sekop yang digunakan untuk mengeruk tanah seolah-olah menolak bekerja. Setiap kali menyentuh tanah di makam, sekop itu terpental seakan ada kekuatan tak terlihat yang menolaknya. Para tetangga mulai berbisik-bisik dengan wajah ketakutan, menyebarkan rumor dan kutukan tentang pesugihan yang membawa malapetaka. Beberapa berbisik bahwa roh Murni tak bisa beristirahat karena kutukan tuyul yang melekat padanya. Tak ada satupun yang berani menyentuh jenazah Murni. Bau busuk samar mulai menyebar di sekitar, walau jasad Murni baru saja dimakamkan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam kecil berlari-lari di sekitar makam, menimbulkan rasa ngeri dan was-was.
Reno berdiri terpaku, gelisah dan panik. Ia menyadari, tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga terjebak dalam kutukan yang kini mengikat seluruh hidupnya, hingga bahkan kematian pun tidak bisa membebaskan. Beberapa bulan setelah Reno tenggelam dalam kegilaan dan kesendirian, rumah Mega itu tetap sunyi, seolah menunggu sesuatu yang baru. Suatu sore, seorang pemuda asing melangkah memasuki halaman rumah tersebut. Wajahnya tak dikenal, namun matanya memancarkan harapan dan keputusasaan yang sama seperti Reno dulu. Dengan langkah mantap, pemuda itu masuk ke dalam rumah yang penuh bayang-bayang itu. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sebuah kendi tanah baru, yang masih segar dan berisi sesuatu yang tak kasat mata. Senyum dingin terukir di wajahnya. Senyum yang menandakan kesepakatan kelam telah dibuat. Dari kejauhan, di balik jendela yang berdebu dan retak, bayangan tuyul-tuyul kecil menari-nari dengan tawa menggema yang penuh keganasan dan kebencian. Mereka menanti korban baru untuk memulai siklus kutukan yang sama, tanpa akhir. Lingkaran gelap itu kembali berputar, lebih mengerikan dan tak terhindarkan. Terima kasih sudah menyimak kisah kelam dan mengerikan ini. Ingatlah, setiap kekayaan yang datang dari jalan gelap membawa bayang-bayang yang tak pernah hilang. Jaga hati dan niatmu, karena terkadang apa yang kita cari justru menjadi kutukan yang mengikat hidup selamanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa waspada dengan kegelapan di sekitarmu.